Oke anak-anak, kita akan lanjut mengenai pembahasan layang-layang. Sebelumnya tadi udah bahas mengenai belah ketupat, dan saat ini kita lanjut materi mengenai layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk dari dua pasang sisi sama panjang dan saling membentuk sudut yang berbeda, serta mempunyai dua diagonal yang panjangnya berbeda. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini. Di sini ada gambar layang-layang. Pasti kalian gak asing, apalagi anak laki-laki, gak asing mengenai bentuk layang-layang. Ini bentuk layang-layang dibentuk dari dua panjang sisi sama panjang dan saling membentuk sudut yang berbeda, serta mempunyai dua diagonal yang panjang yang berbeda. Diagonal tuh ini sama ini, panjang diagonalnya berbeda ya. Yang AD itu, yang DC itu lebih panjang dibandingkan panjang diagonal yang AB. Nah, di sini ada sifat-sifat dari layang-layang. Sifat yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Di sini mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Nah, ini sisi AC sama dengan sisi BC. Nah, ini sama panjang nih sisinya. Kemudian ada sisi AD sama dengan sisi BD. Nah, ini juga sama panjang. Sifat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Sama kayak sifat dari belah ketupat ya. Sudut yang berhadapannya sama besar. Sifat yang ketiga, mempunyai dua diagonal dengan panjang yang berbeda dan saling tegak lurus. Tadi ya di pengertian kalau diagonal DC berbeda dengan diagonal AB panjangnya. Sifat yang keempat, memiliki satu sumbu simetri. Nah, di sini ada rumus dari layang-layang. Rumus dari layang-layang ini yaitu ada rumus keliling dan luas. Rumus kelilingnya yaitu A ditambah B tambah C tambah D. Nah, kita anggap sisi AC ini tulis dengan A kecil, yang ini B kecil, dan sisi DB C kecil, dan sisi AD D kecil. Maka dari itu, untuk mencari rumus kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D. C ditambah D. Nah, di sini tulis A tambah B tambah C tambah D. Nah, sama dengan bisa juga 2 dikali A ditambah B. Nih, kenapa jadi 2 dikali A tambah B, sedangkan di atas nih di sini ada huruf C sama D. Oke, kita bahaskan di sini ada sifat mengenai mempunyai dua sisi sama panjang nih. Sifat yang pertama, mempunyai dua panjang sisi yang sama panjang. Nah, sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi yang ini sama dengan sisi yang ini. Kita anggap sisi AC dan sisi BC itu tulis dengan A. Dan sisi DB dan AD itu sisi B. Untuk mencari kelilingnya berarti kita menjumlahkan semua yang ada di sini. Kelilingnya sama dengan A ditambah B ditambah B. Atau bisa juga jadi A tambah A 2A ditambah B tambah B 2B. Atau bisa juga 2 dikali A ditambah B. Nah, sama dengan yang ini kan. Nah, lanjut kita mencari rumus luas. Luas di sini sama kayak belah ketupat. Luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali D2. Ada contoh soal. Soal yang pertama, Ando membuat sebuah hiasan dinding berbentuk layang-layang. Hiasan dinding itu memiliki luas 833 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 34 cm. Berapakah panjang diagonal yang lain? Penyelesaiannya, luas. Ingat, rumus luas sama dengan belah ketupat. Layang-layang, belah ketupat, ini sama rumusnya.
setengah kali D1 kali D2. Luasnya sudah diketahui nilainya 833, makanya kita tulis ulang nilainya 833. Setengah tulis ulang. Nah, diagonal salah satu diagonalnya udah diketahui nilainya 34. Berarti diagonal satunya kita tulis 34. Dan ditanyakan panjang diagonal yang lain, berarti diagonal 2 yang kita cari. Nah, udah kita masukin nilainya, yaitu luasnya 833 dan diagonal satunya 34. Nah, di sini kita lihat nih yang ini. 833 sama dengan setengah dikali 34. Nah, nilainya berarti jadi 17. Atau bisa juga 34 dibagi 2, maka hasilnya 17. Lalu dikalikan dengan D2, jadi 833 sama dengan 17 D2. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan nilai 17. Kenapa kita bagi dengan 17? Karena kita akan mencari nilai D sendirian nih. Ini kan di sini adanya 17 D2. Sedangkan kita akan mencari D sendirian. Maka dari itu kita membagi ruas kiri. Ruas kiri itu yang 833 dengan ruas kanan, yaitu yang 17 D2. Kita bagi masing-masing 17. Yang ini bagi 17, yang ini juga bagi 17. 833 bagi 17 hasilnya 49, dan 17 D2 dibagi 17 hasilnya D2. Nah, ini yang ditanyakan di soal nih. Berapa nilai diagonal yang satunya? Diagonal satunya ini diagonal 2. Maka nilainya itu 49. Lanjut contoh soal nomor 2. Sebuah kolam ikan berbentuk layang-layang memiliki sisi terpanjang 28 meter dan sisi pendeknya adalah 21 meter. Kolam tersebut akan dipagari kawat 3 tingkat. Panjang kawat yang diperlukan untuk memagar kolam tersebut adalah, sebelumnya kita akan mencari nilai kelilingnya. Kelilingnya yaitu rumusnya tadi 2 dikali A ditambah B. Kita gambarkan. Nah, di sini sisi terpanjangnya nilainya 28, yang ini 28, yang ini 21, sisi terpendek ini 21. Ini gambar kolam ikan berbentuk layang-layang ya. Nah, di sini kita mencari kelilingnya. Kelilingnya itu kan ini ditambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Maka hasilnya itu 98. Nah, kawat yang dibutuhkan untuk memagari kolam tersebut secara 3 tingkat adalah 98 dikali si banyaknya tingkat tadi, dikali 3. 98 dikali 3 berarti ada 294 meter kawat yang dibutuhkan untuk memagari kolam.